Pernahkah kamu mendengar kisah seseorang yang masuk ke hutan selama 7 hari tanpa makan apapun selain meneguk seteguk air dari mata air kecil, dan ketika ia kembali ke desanya, tubuhnya tampak sama, tetapi auranya berubah total. Tatapan matanya menjadi dalam dan tak tergoyahkan. Kata-katanya membawa bobot yang sulit dijelaskan, dan orang-orang di sekitarnya merasa seolah berdiri di hadapan seseorang yang telah disentuh oleh sesuatu yang tidak berasal dari dunia biasa. Di Jawa, perubahan seperti ini tidak dianggap sebagai keanehan. Ini adalah pertanda bahwa seseorang baru saja melewati gerbang pertama dari kesaktian sejati. Kesaktian yang muncul setelah puasa berhari-hari bukanlah mitos, bukan pula dongeng yang diceritakan untuk menakut-nakuti atau memikat anak kecil. Para leluhur kita meyakini bahwa saat seseorang menahan diri dari makanan, ia bukan sekadar menahan lapar, ia sedang membuka ruang di dalam dirinya. Ruang bagi energi lama untuk keluar dan energi baru untuk masuk. Ruang bagi kesadaran untuk mendengarkan sesuatu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan ruang itu, jika dikelola dengan benar, dapat melahirkan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal biasa. Dalam video ini, kita akan masuk ke dunia yang jarang dibahas secara terang-terangan. Dunia di mana puasa bukan sekadar ibadah, tetapi teknik spiritual yang telah digunakan para pertapa, para wali, para empu, para ksatria tua, dan mereka yang ingin menembus batas tubuh. Kita akan membahas mengapa puasa berhari-hari dapat membangkitkan daya batin tertentu, mengapa energi manusia berubah ketika tubuh dikosongkan, bagaimana para leluhur memandang hubungan antara lapar dan kekuatan gaib, dan bagaimana seseorang di masa kini masih bisa merasakan transformasi semacam itu, asalkan ia memahami prinsip dasarnya. Namun, kita tidak hanya akan bicara tentang konsep, kita akan masuk ke kisah, simbol, makna, dan rahasia yang tersimpan dalam tradisi Jawa. Kita akan melihat bagaimana puasa menjadi pintu yang menghubungkan manusia dengan lapisan terdalam dirinya. Lalu, kita akan mengupas transformasi yang terjadi pada tubuh halus selama bertapa. Dan pada akhirnya, kamu akan memahami bahwa kesaktian bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia bukan hadiah dari makhluk halus atau entitas gaib. Kesaktian adalah pancaran dari diri sendiri ketika tubuh, pikiran, dan energi berada pada satu garis yang sama. Bila kamu pernah bertanya bagaimana mungkin seseorang menjadi lebih kuat justru ketika ia melemahkan tubuhnya, maka video ini akan mengungkap jawabannya. Siapkan dirimu, karena kita akan memasuki salah satu ajaran paling tua dan paling tersembunyi di Nusantara. Kesaktian yang lahir ketika seseorang berani memasuki sunyi, lapar, dan hening. Kesaktian yang timbul setelah puasa berhari-hari. Dalam tradisi Jawa kuno, puasa bukan sekadar praktik pengendalian diri. Ia adalah pintu masuk ke dalam wilayah batin yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang sanggup melampaui kebutuhan tubuh. Para leluhur percaya bahwa manusia memiliki 3 lapisan keberadaan yang saling terhubung. Lapisan ragawi yang terlihat, lapisan rasa yang mengatur perasaan dan intuisi, dan lapisan sukma yang memancarkan daya halus. Puasa dipandang sebagai cara paling efektif untuk menggeser pusat kesadaran dari tubuh ke rasa dan dari rasa ke sukma. Inilah sebabnya mengapa puasa berhari-hari selalu dianggap sebagai ritual awal bagi siapapun yang ingin memasuki jalan kesaktian. Naskah-naskah Jawa kuno seperti Serat Centini, Serat Wirid Hidayat Jati, dan berbagai babad lokal memuat banyak kisah tentang tokoh spiritual yang mengasingkan diri ke gunung atau hutan untuk berpuasa. Mereka bukan hanya mencari ketenangan, mereka sedang merombak struktur batin mereka sendiri. Dalam pemahaman Jawa, tubuh adalah wadah yang penuh oleh berbagai energi, baik yang berasal dari pengalaman masa kecil, keinginan, kecemasan, sampai beban-beban pikiran. Ketika tubuh dikosongkan dari makanan, tenaga kasar perlahan melemah, tetapi energi halus justru bangkit.
Ini memberikan ruang bagi seseorang untuk melihat dirinya dengan lebih jernih, seperti permukaan danau yang tak lagi beriak. Konsep ini bersesuaian dengan ajaran para wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Sebelum menyebarkan ilmu, banyak dari mereka menjalani tirakat berhari-hari di gunung atau tepian pantai. Tirakat di sini bukan hanya bentuk penyucian diri, tetapi juga proses penyelarasan energi. Mereka memahami bahwa sebuah ajaran yang memiliki kekuatan sejati hanya bisa keluar dari mulut seseorang yang telah mengalahkan dirinya sendiri. Puasa menjadi simbol penyerahan, sekaligus penempa kekuatan batin. Sementara itu, para empu yang membuat keris juga mengikuti laku puasa tertentu sebelum menempa besi. Mereka percaya bahwa keris bukan sekadar benda logam. Ia adalah sesuatu yang hidup. Untuk memberikan napas pada keris, sang empu harus berada dalam keadaan batin yang bening. Puasa, berhari-hari, meditasi, dan penjauhan diri dari kesibukan dunia menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan inilah, sang empu meyakini dirinya terhubung dengan tatanan energi yang lebih tinggi, lalu menyalurkannya ke dalam pusaka yang dibuat. Di Jawa juga dikenal konsep tapang rame dan tapang ngeli. Dua bentuk tirakat yang berbeda, tujuan tetapi sama-sama berakar pada puasa. Tapang rame dilakukan dengan tetap berada di tengah masyarakat, namun menjaga diri dari makan berlebih dan kemewahan. Tapang ngeli dilakukan dengan benar-benar meninggalkan keramaian, menjalani puasa total, dan membiarkan tubuh terbawa arus sungai kehidupan. Melalui dua jalur ini, seseorang belajar melepaskan ikatan duniawi dan membuka pintu-pintu batin yang selama ini tertutup. Filosofi puasa dalam kesaktian Jawa berangkat dari pemahaman sederhana. Tubuh yang kenyang selalu sibuk. Ia bekerja, mencerna, memproses, dan menuntut perhatian. Tetapi tubuh yang lapar menjadi senyap. Dalam kesenyapan inilah seseorang dapat mendengar suara yang tak terdengar oleh telinga biasa. Suara asal mula energi. Suara yang para leluhur sebut sebagai suara sukma. Ketika suara ini mulai muncul, seseorang memasuki tahap awal dari perubahan diri yang sesungguhnya. Inilah konteks historis dan filosofis yang melatar belakangi keyakinan bahwa puasa berhari-hari bisa menimbulkan kesaktian. Bagi para leluhur, ini bukan hal mistis. Ini adalah hukum alam yang bekerja di dalam tubuh manusia. Dan mereka yang paham cara mengaktifkannya akan membuka kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Untuk memahami bagaimana puasa berhari-hari dapat menimbulkan kesaktian, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh halus manusia ketika ia berhenti menerima asupan fisik. Dalam tradisi Jawa, manusia bukan hanya tubuh daging. Ia memiliki jaringan energi yang mengalir seperti sungai yang tersembunyi. Ketika seseorang makan, energi tubuh terserap untuk mencerna. Ketika ia berhenti makan, energi itu beralih ke dalam, mengaliri pusat-pusat batin yang selama ini tertutup oleh aktivitas fisik. Pada hari pertama puasa, yang berubah adalah tubuh kasar. Perut mengirim sinyal lapar, kepala sedikit berdenyut, dan tubuh mencoba mencari ritme baru. Namun, yang menarik bukan itu. Para leluhur percaya bahwa pada hari pertama inilah pintu pertama energi mulai terbuka. Lapar menjadi pemantik. Seolah tubuh berkata pada sukma bahwa ia siap untuk tidak lagi bergantung sepenuhnya pada dunia fisik. Pusat energi di dalam tubuh mulai bergerak, tetapi masih dalam tingkat yang sangat halus. Memasuki hari kedua, tubuh mulai beradaptasi. Tenaga fisik menurun, tetapi tenaga batin perlahan meningkat. Sensitivitas rasa mulai berubah. Suara menjadi lebih jelas, emosi lebih terasa. Bahkan, kesadaran terhadap gerakan pikiran meningkat. Banyak orang merasa hari kedua adalah yang paling sulit. Namun para guru tua justru mengatakan bahwa kesulitan itu adalah pintu menuju kesenyapan batin yang lebih dalam. Ketika seseorang bisa melewati fase ini tanpa menyerah, ia sedang membuktikan bahwa kesadarannya lebih kuat daripada tubuhnya.
Pada hari ketiga, sesuatu yang menarik mulai terjadi. Pikiran yang biasanya bising tiba-tiba melambat. Ketenangan yang sebelumnya hanya sesekali muncul menjadi lebih stabil. Tradisi Jawa menyebut keadaan ini sebagai wiwara rasa, suatu kondisi ketika rasa batin mulai berbicara lebih keras daripada pikiran. Disinilah banyak orang mulai merasakan fenomena unik. Tubuh terasa ringan, langkah menjadi perlahan tetapi mantap, dan waktu seakan bergerak lebih lambat daripada biasanya. Para leluhur mengatakan bahwa pada hari ketiga, seseorang mulai disentuh oleh energi asalnya sendiri. Ketika energi fisik melemah, energi sukma justru menguat. Ini seperti sebuah lampu minyak yang tiba-tiba terang ketika ruangan mulai gelap. Sukma selalu menunggu saat tubuh berhenti mendominasi. Saat tubuh tidak lagi menuntut banyak, sukma mengambil alih. Itulah mengapa para pertapa sering terlihat tenang meskipun mereka tidak makan selama beberapa hari. Mereka tidak bergantung pada tenaga fisik, melainkan pada daya batin yang muncul dari keheningan. Dalam keadaan ini, seseorang mulai bisa merasakan perubahan pada pusat energi tertentu. Di Jawa dikenal 3 pusat utama: pusat kekuatan di perut, pusat rasa di dada, pusat cahaya di kepala. Ketika puasa dijalankan dengan kesadaran, ketiganya perlahan selaras. Tubuh halus yang biasanya bergerak acak menjadi satu garis. Para guru tua mengatakan bahwa keselarasan inilah yang menjadi dasar kesaktian. Bukan mantranya, bukan ritualnya, tetapi keselarasan antara tubuh, rasa, dan sukma. Puasa membuat seseorang menembus batasan dirinya sendiri. Lapar bukan lagi musuh, melainkan sahabat. Ia memaksa kesadaran keluar dari zona nyaman. Dalam kondisi inilah, ajian yang selama ini hanya menjadi kata-kata mulai terasa hidup. Energi yang biasanya tidak dirasakan mulai mengalir. Dan seseorang mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari luar, melainkan muncul dari kedalaman yang selama ini tertutup oleh kenyamanan. Ketika seseorang memasuki hari keempat hingga ketujuh dalam puasa berhari-hari, proses yang terjadi tidak lagi sekadar fisik atau emosional. Pada tahap ini, para leluhur percaya bahwa manusia mulai memasuki wilayah tipis antara dunia kasat mata dan dunia halus. Energimu tidak lagi bergerak secara horizontal, tetapi naik secara vertikal. Inilah fase yang oleh para pertapa disebut sebagai masa pendakian batin. Sebuah titik di mana kesadaran manusia bertemu dengan kedalaman dirinya sendiri. Pada hari keempat, tubuh mulai terasa sangat ringan. Bukan karena kekurangan tenaga, tetapi karena tubuh tidak lagi membawa beban energi yang biasanya diserap dari makanan. Dalam tradisi Jawa, kondisi ini disebut sebagai wiwaha alusan. Sebuah keadaan ketika seseorang mulai lebih peka terhadap getaran halus di sekitarnya. Banyak orang merasakan seolah dunia menjadi lebih sunyi, meski di sekitar mereka tetap ada suara. Sunyi itu datang dari dalam. Sunyi yang membuat seseorang mampu mendengar gerakan energi kecil dalam tubuh. Sunyi yang memungkinkan seseorang menangkap intuisi yang selama ini terpendam. Masuk ke hari kelima, pusat energi di dada menjadi lebih aktif. Rasa iba, rasa tenang, rasa damai, rasa takut, semuanya muncul dan tenggelam seperti gelombang laut. Inilah sebabnya banyak leluhur menekankan bahwa puasa tanpa pengendalian emosi hanyalah menahan lapar. Pada hari ini, seseorang diuji oleh dirinya sendiri. Jika ia mampu menjaga rasa tetap jernih, pusat batinnya mulai terbuka. Banyak orang yang melatih kesaktian merasakan ini sebagai getaran hangat yang muncul tiba-tiba di dada, seolah ada bara kecil yang menyala di balik tulang rusuk. Pada hari keenam, pikiran kehilangan kekuatannya untuk mendominasi. Ia melemah, tetapi bukan dalam arti negatif. Ia menjadi lebih jernih, lebih diam, lebih patuh pada kesadaran yang lebih tinggi. Para guru tua sering berkata bahwa pikiran yang diam adalah tanah subur bagi kesaktian. Dalam diam itu, ajian, doa, atau mantra apapun menjadi lebih kuat. Bukan karena kata-katanya berubah, tetapi karena orang yang mengucapkannya berubah. Ajian bukan sekadar rangkaian bunyi.
ajian adalah getaran batin. Dan ketika batin berada dalam keadaan puncaknya, ajian yang diucapkan menjadi seperti panah energi, tajam, terarah, dan efektif. Hari ketujuh adalah puncak dari perjalanan. Para leluhur Jawa percaya bahwa pada hari ini tubuh halus seseorang berada dalam keadaan paling terbuka. Akar energi mengendap di perut, cahaya batin menguat di kepala, dan pusat rasa berada dalam keadaan puncak ketenangannya. Banyak pertapa yang sengaja memilih berhenti pada hari ketujuh karena pada titik inilah kesaktian mulai muncul. Ada yang merasakan tubuh mereka seperti dialiri tenaga hangat. Ada yang menyaksikan cahaya ketika mata terpejam. Ada yang mendengar bisikan intuisi yang sangat jernih. Ada pula yang tiba-tiba memiliki kemampuan membaca pergerakan energi orang lain. Namun, para guru tua selalu mengingatkan bahwa kesaktian bukanlah tujuan, tetapi efek samping. Kesaktian muncul seperti bunga yang mekar karena tanahnya subur. Puasa berhari-hari membuat tanah batin manusia menjadi subur. Jika seseorang menjalankannya dengan hati yang bersih, kesaktian muncul sebagai buah alami. Jika dijalankan dengan penuh kesombongan, energi itu menjadi rapuh dan cepat hilang. Kesaktian yang muncul setelah puasa bukanlah kekuatan untuk menunjukkan kemampuan di depan orang lain. Ini adalah kesadaran baru yang membuat seseorang bisa melihat dunia apa adanya. Ia menjadi lebih kuat bukan karena ototnya, tetapi karena batinnya. Ia menjadi lebih berpengaruh bukan karena kata-katanya, tetapi karena energi yang mengiringinya. Dalam tradisi Jawa, seseorang dikatakan sakti bukan karena ia kebal, tetapi karena ia tidak lagi mudah digoyahkan oleh apapun. Kini kamu telah melihat bagaimana puasa berhari-hari memengaruhi tubuh kasar, tubuh rasa, dan tubuh sukma. Jika kamu siap untuk masuk ke tahap berikutnya, yaitu bagaimana prinsip ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara aman dan terarah. Untuk memahami bagaimana kesaktian dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui puasa berhari-hari, kita perlu melihat bahwa inti dari semua transformasi ini bukanlah pada ritualnya, melainkan pada perubahan kesadaran yang muncul selama puasa. Kesaktian dalam tradisi Jawa bukan hanya tentang kemampuan supranatural. Ia adalah kemampuan untuk mengontrol diri, mengendalikan energi, membaca situasi, dan menjaga ketenangan di saat orang lain larut dalam kekacauan. Dari sini, puasa berhari-hari menjadi jalan yang membentuk fondasi kekuatan batin yang dapat digunakan dalam banyak aspek kehidupan. Ketika seseorang menjalani puasa dengan benar, ia akan mengalami ketenangan pikiran yang tidak mudah goyah. Ketenangan ini dapat diterapkan untuk menghadapi masalah pekerjaan, konflik keluarga, atau situasi yang menuntut ketegasan. Pikiran yang tenang membuat seseorang mampu melihat akar masalah dengan jelas tanpa dibutakan oleh emosi. Inilah salah satu manfaat praktis yang sering diabaikan dari tirakat puasa. Ia melatih manusia untuk menjadi lebih jernih dan objektif. Para wali Jawa bahkan mengatakan bahwa orang yang menguasai dirinya sendiri lebih kuat daripada orang yang menguasai 1000 ajian. Puasa juga membuat seseorang lebih sensitif terhadap gerakan energi di sekitarnya. Sensitivitas ini dapat digunakan untuk memahami suasana hati orang lain, membaca niat seseorang melalui gestur halus, atau merasakan potensi bahaya sebelum ia muncul. Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan ini bukan hanya berguna, tetapi dapat menjadi bentuk perlindungan batin. Banyak tokoh spiritual Jawa menegaskan bahwa intuisi yang terasah adalah salah satu bentuk kesaktian paling tinggi karena ia memperingatkan seseorang sebelum masalah datang. Dalam praktik meditasi, puasa mempercepat kedalaman konsentrasi. Tubuh yang kosong mudah memasuki keheningan. Pikiran yang tidak diganggu oleh metabolisme cepat larut ke dalam rasa. Seseorang yang menggabungkan puasa dengan meditasi akan merasakan peningkatan ketenangan yang jauh lebih kuat. Meditasi menjadi lebih dalam, dan keheningan batin menjadi lebih mudah dicapai. Di titik ini, doa dan ajian
tidak hanya menjadi kata-kata, tetapi menjadi fokus energi yang terarah. Ini dapat dipraktikkan untuk memperkuat niat, memperbaiki kualitas hidup, menjaga kebersihan hati, atau mengembangkan daya karisma. Namun, semua praktik ini membutuhkan pengendalian diri yang tepat. Puasa berhari-hari tidak boleh dijalankan dengan motif pamer atau ambisi berlebihan. Jika seseorang memulai puasa dengan niat untuk mendapatkan kesaktian agar bisa mengalahkan orang lain, energi yang muncul justru akan menjadi tidak stabil. Para leluhur selalu menekankan pentingnya niat yang bersih. Niat yang benar akan menarik energi yang benar. Niat yang salah akan menarik gangguan batin yang sulit diatasi. Tantangan terbesar dalam puasa bukanlah rasa lapar, tetapi dialog antara pikiran dan keinginan. Pikiran akan mencoba meyakinkan seseorang bahwa ia tidak mampu. Keinginan akan muncul dalam bentuk bayangan makanan atau dorongan untuk menyerah. Di titik ini, seseorang harus mengingat bahwa inti dari puasa adalah pengendalian diri. Semakin kuat ia mengelola dialog dalam dirinya, semakin kuat pula daya batinnya. Ini adalah latihan paling mendasar dari kesaktian. Mereka yang mampu menaklukkan dirinya sendiri tidak akan mudah ditaklukkan oleh orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, hasil dari tirakat puasa dapat berupa meningkatnya ketenangan, kejernihan intuisi, keberanian untuk mengambil keputusan, daya tahan mental yang lebih kuat, serta kemampuan menghadapi situasi sulit tanpa kehilangan arah. Semua ini adalah bentuk kesaktian yang dapat digunakan oleh siapapun, bahkan tanpa mempelajari ajian atau mantra apapun. Kesaktian adalah keadaan batin, bukan pertunjukan fisik. Puasa berhari-hari mungkin terdengar seperti sesuatu yang hanya dilakukan para pertapa di gunung, para guru sepuh yang menghilang di hutan, atau para leluhur kita yang hidup dalam tradisi yang jauh lebih senyap dari dunia modern. Namun, prinsip yang membangkitkan kesaktian melalui puasa sejatinya tetap dapat diterapkan pada kehidupan saat ini, asalkan dilakukan dengan hati yang benar, niat yang jernih, dan pemahaman yang mendalam. Kesaktian bukan tentang spektakel atau kehebatan fisik. Ia adalah perubahan kualitas energi, kejernihan batin, dan keteguhan rasa yang membuat seseorang mampu menghadapi hidup dengan kesadaran lebih tinggi. Langkah pertama adalah menata niat. Para leluhur selalu menekankan bahwa puasa yang dijalankan tanpa niat yang tepat hanyalah menahan lapar. Niat adalah pusat gravitasi dari setiap laku batin. Jika seseorang berpuasa dengan keinginan untuk terlihat sakti, energinya akan menyimpang. Namun, jika niatnya adalah untuk membersihkan batin, menenangkan pikiran, dan mendekatkan diri pada asal mula dirinya, energi puasa itu akan langsung bekerja di jalur yang benar. Niat harus sederhana: menjernihkan diri, menyucikan hati, menenangkan rasa. Langkah kedua adalah memulai dari tingkat yang layak bagi kondisi tubuh. Tidak semua orang siap untuk menjalani puasa berhari-hari seperti para pertapa. Namun, seseorang bisa memulai dengan puasa 1 hari penuh, lalu meningkat perlahan seiring waktu. Para guru tua mengatakan bahwa inti dari puasa bukan durasinya, tetapi kedalaman kesadarannya. Puasa yang dilakukan 1 hari dengan penuh keheningan, meditasi, dan pengendalian diri bisa lebih kuat daripada puasa panjang yang dijalani dengan pikiran yang kacau. Kualitas selalu lebih penting daripada kuantitas. Langkah ketiga adalah menjaga rasa selama puasa. Ini adalah bagian paling penting dalam tradisi Jawa. Para leluhur meyakini bahwa rasa adalah pintu antara tubuh dan sukma. Jika rasa seseorang kotor selama puasa, energinya akan berputar di tempat dan tidak membuka apapun. Mengendalikan rasa berarti menjaga diri dari kemarahan, kecemasan, iri hati, dan pikiran yang tidak perlu. Ketika rasa menjadi jernih, energi dalam tubuh mulai terangkat tanpa hambatan. Inilah yang membuat seseorang merasa lebih peka, lebih hening, dan lebih kuat secara batin. Langkah keempat adalah memperdalam keheningan. Puasa tanpa keheningan hanyalah diet ekstrim.
Untuk membuka energi batin, seseorang harus melibatkan keheningan sebagai prinsip dasar. Caranya sederhana. Kurangi berbicara sepanjang hari. Perhatikan napas, rasakan tubuh. Duduk beberapa menit dalam diam ketika pagi dan malam. Jika pikiran ragu, biarkan ia lewat. Jika emosi muncul, biarkan ia mereda. Keheningan adalah kunci yang membuka pintu energi yang selama ini tersembunyi. Langkah kelima adalah melatih pengamatan batin. Ketika tubuh mulai ringan dan pikiran melemah, seseorang harus belajar melihat gerakan energi dalam dirinya. Tidak perlu visualisasi rumit. Cukup rasakan apa yang terjadi di 3 pusat utama: perut, dada, dan kepala. Apa yang hangat, apa yang berdenyut, apa yang bergerak. Dengan pengamatan ini, seseorang mulai memahami bahasa tubuh halusnya sendiri. Ini adalah fondasi dari kesaktian. Para guru tua mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin menguasai ajian apapun. Namun, seseorang yang memahami gerakan energi dalam dirinya dapat menguatkan setiap doa atau mantra hanya dengan menghadirkan rasa yang tepat. Langkah keenam adalah menjaga kesinambungan. Transformasi batin bukanlah sesuatu yang muncul sekali lalu menetap. Ia adalah sebuah proses. Puasa 3 hari bisa membuka pintu pertama. Puasa 5 hari bisa membersihkan lapisan energi tertentu. Puasa 7 hari bisa mengubah cara seseorang melihat dunia. Namun perubahan itu hanya akan bertahan jika seseorang tetap menjaga kebiasaan kecil yang membangun kesadaran, seperti meditasi ringan, pengendalian makan, atau sekadar menjaga keheningan beberapa menit setiap hari. Puasa berhari-hari memang mampu menimbulkan kesaktian. Namun, kesaktian yang sejati muncul bukan ketika seseorang menjadi kebal atau memiliki kemampuan tertentu, melainkan ketika ia menjadi lebih jernih, lebih teguh, dan lebih selaras dengan dirinya sendiri. Ini adalah kesaktian yang tidak bisa dicuri, tidak bisa dipamerkan, tetapi terasa oleh siapapun yang berada di dekatnya. Kesaktian yang tumbuh dari kedalaman diri.